Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan dan sekaligus menjelaskan tentang tugas UAS dari komputer forensik tentang presentasi. Tetapi sebelum kami mempresentasikan dan sekaligus menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya adalah Reva Regi Karego. Lalu di sini ada Sultan Hafiz Widianto, ada Rafka Satria Wiguna, Elsa Cepaka Putri, dan Ramadhani Oktavia Aulia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan dan sekaligus menjelaskan tentang tugas mata kuliah yang telah kami buat ini. Baik, yang pertama, pendahuluan forensik teknologi informasi. Apa itu forensik dan apa itu forensik komputer? Forensik adalah proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara ilmiah. Bukti ini dipakai untuk membantu menyelesaikan kasus hukum seperti di pengadilan. Forensik komputer adalah proses menemukan, menjaga, menganalisis, dan menggunakan bukti digital. Semua dilakukan dengan aturan hukum yang berlaku. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada fokus utama forensik komputer, di mana yang pertama bukti digital bisa berasal dari komputer, jaringan internet, flash disk, hard disk, aplikasi, dan jalur komunikasi. Lalu yang kedua, di sini ada forensik komputer, menggabungkan ilmu komputer dan hukum, dan juga disebut digital forensik. Lalu apa sih tujuan dan latar belakang forensik komputer? Di sini yang pertama ada membantu menyelidiki kejahatan digital, rekonstruksi insiden, lalu memulihkan sistem yang rusak, lalu ada lagi menyelesaikan masalah teknis seperti troubleshooting. Selanjutnya, lalu contoh bukti digital. Di antaranya yang pertama ada email, file dokumen dan gambar, log aktivitas, dan yang keempat data lainnya yang tersimpan secara digital. Bukti digital ini harus dapat diterima, asli, lengkap, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, nah, di sini ada elemen kunci forensik teknologi informasi. Yang pertama ada identifikasi, di mana menemukan di mana bukti berada. Lalu di sini ada yang kedua ada penyimpanan, menjaga bukti tetap utuh dan tidak berubah. Lalu yang ketiga ada analisis, mengelola dan memahami isi bukti digital. Yang keempat adalah presentasi, menyajikan hasil analisis secara jelas dan sah kepada pihak non teknis, misalnya pengacara atau manajemen. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafka. Selanjutnya ada metodologi investigasi forensik. Langkah-langkah umumnya yaitu search and seizure, pencarian informasi dan perangkat atau log sistem, penyitaan media penyimpanan. Selanjutnya ada cabang forensik yaitu disk forensik, sistem forensik, network forensik, dan internet forensik. Lalu ada aktivitas tambahan seperti data recovery, disaster recovery, analisis serangan cyber, manajemen resiko keamanan. Selanjutnya, pentingnya profesi komputer forensik. Dengan meningkatnya kejahatan teknologi informasi menuntut kebutuhan terhadap analis forensik untuk membantu penegakan hukum dan keamanan perusahaan. Menurut pandangan ahli, penyelidik harus menangani insiden dari awal hingga ke pengadilan. Praktisi forensik harus memahami aspek teknis dan legal. Perbedaan programmer dan ahli forensik. Programmer memperbaiki kesalahan sendiri. Ahli forensik menginvestigasi kejahatan yang mungkin dilakukan oleh programmer. Pihak yang membutuhkan ahli forensik yaitu jaksa, detektif swasta, perusahaan asuransi, perusahaan swasta, aparat hukum, hingga individu. Selanjutnya, pengetahuan yang dibutuhkan seperti pemahaman hardware, sistem operasi, partisi, MDR, file recovery, struktur file, hingga tool forensik. Dan kriteria dan karakteristik ahli forensik: pengetahuan teknis dan hukum etika tinggi, objektif, terus belajar, dan mampu membuat kesimpulan berbasis data, keterampilan komunikasi, dan analitis yang baik, sertifikasi profesional seperti INCI, CCI, GCFE, QFE, dan lain-lain. Aktivitas penyelidikan: melindungi sistem, menemukan semua file yang terhapus, tersembunyi, dan terenkripsi, analisis ruang disk, mencetak laporan forensik, dan memberikan kesaksian ahli. Kesimpulannya, profesi forensik sangat dibutuhkan, terus berkembang, dan memerlukan keahlian khusus serta pengalaman tinggi. Latar belakang: teknologi informasi memunculkan bentuk perbuatan hukum baru. Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung persatuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan
Undang-Undang ITE memberikan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan nilai sosial dan budaya. Lalu ada tanggung jawab pemerintah menyediakan sistem informasi yang transparan, menjamin keamanan sistem elektronik, melindungi hak konsumen, seperti di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya. Penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 15 UU ITE. Peran masyarakat melalui lembaga konsultasi dan mediasi. Definisi penting informasi elektronik. Data dalam bentuk suara, gambar, simbol, dan lain-lain. Transaksi elektronik, perbuatan hukum melalui media elektronik. Hak kekayaan intelektual, copyright, trademark, registered, fair use, EULA, freeware, kejahatan komputer atau cybercrime, white collar crime, cyber stalking, pembajakan. Kasus Prita Mulyasari dikenal UU ITE karena menyebarkan keluhan lewat email, juga dijelaskan haknya sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Hak hukum pidana legalitas. Tidak ada pidana tanpa UU, teritorial, nasional aktif, nasional pasif, universal. Cybercrime dalam hukum kejahatan biasa cukup diatur KUHP. Kejahatan baru butuh UU khusus, misalnya RUU TIPI, RUU atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana TI melarang akses ilegal, perusakan sistem atau data, penyebaran konten asusila, pemalsuan data, dan lain-lain. Penyediaan layanan wajib menyampaikan catatan transaksi selama 2 tahun. UU ITE nomor 11 tahun 2008 mengatur informasi tanda tangan digital, nama domain, HKI, penyelesaian sengketa, dan pidana cyber. Regulasi internasional, Konvensi Budapest tentang cybercrime, resolusi PBB, APEC, dan contoh UU dari negara lain, misalnya Malaysia, Singapura, dan US. Pertemuan 5 metode komputer forensik dan tip komputer forensik. Komponen utama forensik komputer adalah manusia, examiner, investigator, dan spesialis pengumpulan bukti. Yang kedua, peralatan, ada software, hardware, media penyimpanan. Ketiga, ada aturan, protokol penggalian, analisis, pelaporan, serta hukum dan etika. Berikutnya ada tahapan forensik komputer, yaitu pengumpulan, pengujian, analisa, dan laporan. Next. Tip forensik. Konsistensi, dokumentasi, dan pendekatan ilmiah sangatlah penting. Jangan menyalakan komputer di TKP, amankan lokasi, dan dokumentasikan secara menyeluruh. Pertemuan 6, standar metodologi komputer forensik. Pentingnya standarisasi untuk mengatasi inkompatibilitas sistem dan menjamin validitas hasil penyelidikan. 5 faktor standar yaitu identifikasi subjek, perbaikan sistem, pengungkapan jalur komunikasi, permintaan investigasi, pengumpulan bukti digital. Sultan. Baik, selanjutnya ada standar metodologi komputer forensik. Panduan dan prinsip profesionalnya menggunakan media steril, pertahankan integritas data, dan dokumentasikan setiap langkah. Ada organisasi terkait standar metodologi komputer forensik, yaitu IOCE, SWGDE, dan IACIS.
fokus pada pembentukan standar internasional dan edukasi penyidik. Lalu prosedur teknikal dan manajerial harus mengidentifikasi masalah melalui solusi serta menyempurnakan prosedur berdasarkan evaluasi. Lalu selanjutnya jenis-jenis ancaman melalui TI. Cybercrime adalah kejahatan yang melibatkan teknologi informasi dan internet seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal. Jenis-jenis cybercrime yang dengan kekerasan, ada cyber terrorism, cyber stalking, dan child pornography. Yang tanpa kekerasan ada hacking, phishing, carding, pencurian data, dan penipuan e-commerce. Lalu jenis-jenis ancaman melalui TI, karakteristiknya adalah cepat, tidak terlihat, lintas negara, dan sulit dibuktikan. Perbedaan dengan kejahatan konvensional, cybercrime pakai TI dan bukti digital, sedangkan kejahatan konvensional tidak. Lalu cyber law, hukum yang mengatur kejahatan dunia maya, mencakup yurisdiksi internasional, pembuktian digital, dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya hukum pembuktian kejahatan teknologi informasi. Hukum pembuktian yaitu mengatur alat bukti sah dan kewenangan hakim dalam menilai bukti. Sumbernya berasal dari KUHP, UU ITE, doktrin, dan jurisprudensi. Lalu alat bukti digital yaitu informasi atau dokumen elektronik, hasil cetak, dan sistem komputer. Sumbernya dari open system, communication systems, dan embedded systems. Lalu ada pembuktian cybercrime menggunakan teori pembuktian menurut UU secara negatif logic. Hakim membutuhkan minimal 2 alat bukti sah untuk menjatuhkan putusan. Lalu perlindungan dan penanganan bukti harus menghindari kerusakan fisik dan elektromekanis, serta perhatikan etika, privasi, dan batasan waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.